Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Wawan di sini di Taman Kuliner Cirende. Ini ada Dokter Wilda. Kita pengen ngomong tentang masalah seks ya. Tentang seks, kita ngobrol-ngobrol dengan Dokter Wilda tentang seks dan manfaat seks bagi kesehatan juga bisa kali dok ya? Bisa ya. Oke. Nah kebetulan di sini kemarin juga saya ada klien yang masalah tentang hubungan seks antara suami dan istri. Di sini yang si istri ada trauma masa lalu tentang hubungan seks gitu. Di sini dari sisi medis itu kira-kira gimana dok? Kalau misalnya ada seorang masalah trauma tentang seks atau apapun itu penyembuhannya dengan obat atau gimana dok kira-kira dok? Kita ngomong tentang ada trauma. Berarti kalau kita ngomong ada trauma berarti ada gangguan yang disebabkan secara psikologisnya. Secara psikologisnya terganggu. Jadi kita mainnya harus ada dua. Ada terapi yang memang untuk menangani dia untuk keluar dari traumanya dia, dan harus ada mungkin obat yang harus dia minum untuk menghilangkan kecemasannya dia. Jadi kita harus dua arah ya, ada secara verbalnya juga ada secara medisnya seperti itu. Oke, mungkin satu-satu dulu dok ya. Kita coba berarti masalah psikologi kali dok ya, ya mungkin masalah psikologinya. Nah, karena kan ini yang bermasalah ini perempuannya, dan kebetulan saya juga dokter kan perempuannya dok ya. Insya Allah. Nah di sini kita coba bicara, ini ada ketakutan tentang trauma ya, mungkin hampir diperkosa lah atau seperti itulah mungkin ceritanya, sehingga ketika melakukan hubungan dia merasa dirinya takut gitu, nggak nyaman tiba-tiba, walaupun mungkin secara foreplay, secara secara udah mau on gitu, tiba-tiba trauma itu datang gitu. Nah itu kira-kira menurut versi dokter ini gimana harusnya memang harus dipaksa atau memang menunggu nyaman dulu gitu perempuan? Pada dasarnya kita harus flashback lagi. Sekarang dia sudah menikah nih kan. Dia menikah sama pasangannya sekarang ini, dia memang kenal dari diri dia sendiri atau dia memang dikenalkan dari pihak keluarga. Harus kita ketahui juga latar belakangnya dong. Gitu ya. Jadi kita jangan langsung kita mau ambil musibah apa ini, tapi kita flashback ke belakang. Sebenarnya sih kalau dia memang ngerasa nyaman, wanita itu ya, kita berbicara tentang nyaman ya. Kalau wanita itu sudah nyaman, dia udah suka, biasanya sih dia akan membuka, ya kan? Nah masalahnya nih dengan pasangannya yang sekarang ini, pernikahannya dia itu memang dia yang pilih atau dia memang dipilihkan kembali gitu. Kalau dia dipilihkan berarti ada trauma dua kali dong, ya kan? Kalau dia yang memilih, otomatis ini yang harus kita gali supaya membuat dia yakin dengan pilihan dia dan dia merasa jadi nyaman dengan pasangannya. Oke, ini kebetulan mungkin jawabannya adalah dia memilih, artinya dia memilih orang tersebut untuk jadi pasangan. Cuman memang dia ketika ini mungkin agak vulgar, cuman kita sebutkan mungkin ketika mau penetrasi gitu ya, dia langsung kebayang semua memori segala macam gitu kan. Nah ini yang memang jadi jadi penghalang. Apakah itu ada obat medis seperti itu nggak kira-kira? Berarti dia memang harus dibawa secara berbicara tentang psikolognya dia, ya kan, yang menyebabkan dia. Jadi dia harus keluar dulu nih, kita ajak dia bicara untuk keluar daripada trauma dia.
dan kita ajarkan dia itu bukan cuma keluar dari traumanya dia, tetapi bagaimana dia harus mengatasi kalau ada hal-hal yang dapat membuat trauma itu, sehingga dia mempunyai kekuatan gitu loh. Jadi kebanyakan tuh kalau jadi perempuan itu dia bukan mau keluar daripada problemnya dia, tapi dia mikirin fokusnya manggil gitu ya. manggil gitu loh, dia manggil. Jadi dia bukan keluar atau melawan untuk trauma itu, tapi dia manggil trauma itu malah untuk datang kembali. Jadi kalau kamu mau bikin hipno kepada dia, kamu harus ajarin dia supaya dia itu harus berani loh, bukan manggil trauma itu, tapi lawan trauma itu. Nah, emang berat ya, emang bakal berat buat perempuan itu, tetapi harus usaha gitu, karena nggak mungkin kalau dia nggak mau berusaha dan dia tetap bermain di masalah rawat, gitu ya. dia rawat masalahnya itu, dia nggak akan pernah keluar dari traumanya dia. Terus menerus di situ ya, Iya. nggak akan juga bisa menghilangkan, nggak akan bisa juga menghilangkan namanya trauma itu. Gitu, karena Tapi trauma itu ya setiap orang pasti punya trauma ada. dalam hidup. Gitu. Mungkin bedanya ada yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Gitu. Nah maksudnya ada obat nggak untuk secara medis menghilangkan trauma? Pada dasarnya obat secara medis itu hanya untuk obat penenang, Ya. tetapi bukan jadi obatin problemnya dia ya harus dia sendiri harus membuangnya. Gitu. Kalau Oke. dia kelola terus ya nggak, obat secanggih apapun nggak akan bisa mampu. Gitu. Oke, artinya memang pikiran tuh segalanya ya dok ya. Iya. Yang segala ketika pikiran kita nyaman akan menghilangkan pikiran Iya. tak nyaman. Dan ketika orang fokus di masalah, dia akan berputar di masalah. Bermasalahnya. Berarti kalau kita punya masalah, kita harus fokusnya di pemecahan. Bukan fokus yang masalahnya itu. Kalau fokusnya cuma ngomongin masalah terus, ya diem. Tapi fokusin, yuk keluar dari masalah itu, bagaimana solusinya. Bikin rencana-rencana untuk semuanya. Berarti yang intinya kenyamanan itu bisa direncanakan ya? Iya. Ngobrol nanti kedua. Kedua harus ada ini ya. Iya, jadi lo ngobrol sama klien lo, terus abis itu dapet benang merahnya, dia juga paham dan dia bisa nerima. Kemudian ngobrol berdua dengan pasangannya, bareng-bareng bikin pengelolaan buat ngelangkah keluar. Oke, siap. Oke, kebetulan Dokter Wilda ini dokter di sebutin nggak? Jangan ya. Dokter, ya, makanya saya juga sebagai praktisi hipnoterapi ingin berbagi pengetahuan dengan dokter, karena memang sebagai praktisi hipnoterapi pada klien, kalau klien ada keluhan medis, saya sarankan juga untuk berobat memeriksakan kesembuhan ke dokter gitu kan. Tapi untuk penyakit psikosomatis gitu ya, mungkin itu wilayah hipnoterapi.